Masyarakat ini hanya menjadi penonton, betul-betul menjadi penonton. Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah apakah kampanye ini melanggar protokol kesehatan, apakah kampanye ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Substansi politiknya jadi agak tergeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ketemu dengan saya Wahyu Wijayanto di channel Kabar Wahyu. Di sebelah kanan saya pemimpin redaksi Harian Umum Suara Merdeka, wartawan senior sekaligus pengamat politik. Pada kesempatan kali ini kami masih membincang soal Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang kurang dari sebulan Pak Gun ini ya. Hari ini di Suara Merdeka di halaman 1 ada salah satu beritanya itu adalah ada pelanggaran kaitan dengan kampanye di Pilkada serentak, terutama di protokol kesehatan. Saya bacakan, Bawaslu tanggal 5 sampai 14 November itu sudah menindak hampir 400 pelanggaran kampanye. Kalau di Jawa Tengah, tanggal 26 September sampai 22 Oktober itu ada 16 pelanggaran kampanye terkait protokol kesehatan. Bagaimana Pak Gun melihat hal ini dikaitkan dengan kampanye di masa pandemi COVID-19? Ya, Mas Wahyu gini, jadi memang harus diakui pandemi COVID ini mengubah segalanya. Bahkan perubahan itu terjadi secara radikal, termasuk dalam hal kegiatan politik. Pesta demokrasi kita ini juga terpaksa ini harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan akibat pandemi COVID-19. Nah, ini di sini sebenarnya juga muncul kontradiksi sebetulnya. Perhelatan pesta demokrasi ini pasti menuntut atau idealnya itu memang harus diikuti oleh sebanyak mungkin warga, baik warga pemilih maupun warga yang tidak memilih, karena ini juga bagian dari pendidikan politik. Artinya semua warga masyarakat ini sebetulnya harusnya terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan politik ini. Nah, karena ada pandemi lalu ada pembatasan-pembatasan. Misalnya dibatasi peserta kampanye tatap muka maksimal 50 orang. Ini kan agak menyulitkan dari sisi pasangan calon untuk berkampanye atau tim sukses. Bayangkan kalau 50 orang dalam sehari, misalnya si pasangan calon itu bisa berpindah tempat atau bisa menyelenggarakan kampanye tatap muka 10 kali saja, itu baru 50 kali 10, 500. Ini kan sangat jauh dari keinginan ideal untuk bertatap muka dengan masa pemilih yang juga harus diraih, harus ditarget, yang jumlahnya juga puluhan sampai ratusan ribu. Nah, ini kan akan mengurangi sebetulnya, mengurangi kualitas dari kampanye itu sendiri, mengurangi capaian dari tim sukses maupun pasangan calon, mengurangi kesempatan warga untuk berinteraksi. Nah, ini kaitannya tadi saya bilang lebih pada soal pendidikan politik. Berinteraksi dengan pasangan calon, berkomunikasi dengan pasangan calon itu semata-mata kalau menurut saya itu bukan hanya sekedar soal meraih hati simpati si warga pemilih, tetapi lebih pada pendidikan politik. Yang ini yang sebetulnya di Indonesia masih harus berlangsung sangat panjang. Amerika saja yang sudah sejak berapa ratus tahun ini yang sebagai negara demokrasi saja, kita lihat justru juga masih harus belajar ketika pemilu presiden kemarin dengan Donald Trump dan Joe Biden. Itu kan kelihatan sekali bahwa proses pembelajaran dan belajar politik itu
harus berlangsung sepanjang masa. Nah, apalagi Indonesia yang kita ini masih boleh dibilang mungkin demokrasi kita sudah termasuk matang, tetapi kan matangnya itu masih ngintip-ngintip dalam arti kalau kita menganalogikan dengan manusia itu kan sudah mintip-mintip ke arah puber kedua. Puber kedua itu kan akan terjadi gejolak lagi, ya kan, melirik sana sini kalau Mas Wahyu, kalau puber kedua itu kan melirik sana sini lagi dan sebagainya. Ada kebimbangan, mengorientasi tujuan dan sebagainya. Sama ini demokrasi, meskipun kita ini sudah disebut demokrasi yang dewasa, yang matang, saya melihatnya ibaratnya ini kita juga sudah mulai mintip-mintip menuju ke arah puber kedua tadi. Akan terjadi gejolak internal, akan terjadi disorientasi, akan terjadi pertimbangan dari berbagai macam kepentingan, ini saya harus kemana, harus ke arah mana ini Indonesia dan sebagainya. Nah ini kan harus ditunjang dengan pendidikan politik yang terus menerus. Itu yang sayangnya belum bisa kita harapkan ketika pilkada ini dilaksanakan pada saat pandemi. Itu Mas. Jadi keuntungan politiknya jelas, jadwal pilkada terpenuhi, pergantian kepemimpinan di tingkat daerah ini bisa terlaksana. Tapi kan kerugiannya seperti itu justru lebih besar. Masyarakat ini hanya menjadi penonton, betul-betul menjadi penonton. Ketika pilkada dilaksanakan ketika kampanye dilaksanakan secara virtual, ya opsinya kan begitu ya dari itu juga diharapkan begitu. Kan sama aja, betul-betul kita sudah menjadi betul-betul penonton dalam arti sesungguhnya. Ketika kita masih menyelenggarakan kampanye tatap muka, interaksi, dialog secara langsung, terjun ke masyarakat dan sebagainya, itu saja sebagai pengamat kita masih melihat masyarakat kita masih lebih banyak sebagai penonton pertunjukan politik. Apalagi ketika sekarang ditempatkan sebagai penonton sesungguhnya, hanya menonton lewat layar, tidak bisa berinteraksi. Kalaupun ada interaksi, itu juga interaksi yang namanya saja virtual. Artinya kan tidak real, tidak ada emosi yang terlibat di situ, tidak ada tukar pikiran yang bernas yang bisa muncul. Ya, hanya sekarang ini kita betul-betul hanya menonton. Sebenarnya interaksi yang bagaimana Pak Gun yang untuk parameter kedewasaan berdemokrasi itu? Kalau boleh mengutip sedikit teoritis begitu ya, kan ada istilah komunikasi itu kan ada beberapa sisi ya, komunikasi partisipatif ya. Nah, yang kemudian berkembang itu adalah komunikasi deliberatif. Artinya komunikasi yang selain itu aktif dari kedua belah pihak, itu juga menjadi komunikasi yang merdeka ya. Kita mengibaratkanlah ada istilah sekolah merdeka. Sebetulnya dalam kampanye politik, dalam kegiatan politik juga harus ada komunikasi yang merdeka tadi, komunikasi yang deliberatif. Artinya apa? Artinya interaksi antara warga pemilih dengan pasangan calon itu memang betul-betul diwarnai dengan kemerdekaan. Saya katakan kemerdekaan di sini bukan berarti terus semau gue ya, artinya kita bebas mencaci maki dan sebenarnya bukan itu maksudnya. Kemerdekaan di sini artinya adalah bahwa setiap warga pemilih itu punya kebebasan, tidak ada rasa takut dan tidak dibatasi oleh hambatan-hambatan budaya untuk menyampaikan gagasan dan ya berdebat, berdiskusi, menyelenggarakan diskursus bersama dengan para pasangan calon maupun partai politik. Itu kedewasaan itu ya. Iya. Kedewasaan demokrasi. Iya. Nah, satu catatan lagi ketika pandemi ini kita melihat bahwa Bawaslu dan penyelenggara pemilu, terutama ya Bawaslu ya pengawas ini sekarang ini malah lebih banyak kesannya fokus pada pelanggaran protokol kesehatan. Yeah. Jadi yang dilihat pertama kali itu adalah apakah kampanye ini melanggar protokol kesehatan. Yeah. Apakah kampanye ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Substansi politiknya jadi agak tergeser. Kalau seperti ini kan, sebetulnya kan ini persyaratan ya, memang wajib yang harus dilakukan.
Tetapi tidak boleh menggeser fokus kita bahwa ini perhelatan politik, ini kegiatan politik, ini proses politik, ini proses demokrasi. Maka tugas dari para pengawas pemilu juga jangan bergeser pada substansi politik. Ini yang penting sebetulnya. Jangan melulu karena protokol kesehatan. Menurut saya soal protokol kesehatan itu sebenarnya jangan menjadi bahan pelanggaran. Itu yang kelirunya kita itu. Ya, jangan menjadi bahan pelanggaran dalam arti itu kan sesuatu yang bisa dicegah dan sesuatu yang bisa diperbaiki. Misalnya begini, pasangan tim menyiapkan kampanye. Pengawas datang, melihat, mengecek apakah sudah terpenuhi syarat-syarat protokol kesehatan. Kalau belum, wah ini maskernya kurang, kontak, bagaimana supaya maskernya bisa ditambah. Wah ini belum ada termometer gun, bagaimana caranya supaya tersedia itu. Pokoknya sebelum terlaksana clear protokol kesehatan terpenuhi. Kalau mengibaratkan pada KPK, itu bukan semata-mata pada penindakan, tetapi lebih utama pada pencegahan. Jadi protokol kesehatan itu mestinya dijadikan bahan untuk pencegahan, supaya ketika terjadi kampanye, jangan terjadi kampanye yang melanggar protokol kesehatan. Jadi jangan dilihat, wah melanggar nih protokol kesehatan, melanggar, semprit. Nah, bukan begitu. Ya kan? Bahkan kalau misalnya sudah berlangsung pun, tugas dari pengawas, tugas dari semua pihak itu adalah memastikan bahwa protokol kesehatan terpenuhi. Ini bukan soal pelanggaran. Soal protokol kesehatan itu adalah soal keselamatan. Keselamatan peserta, keselamatan masyarakat ya terkait dengan COVID dan COVID ini. Jadi ya dilihat saja, oh ada peserta datang tidak memenuhi protokol kesehatan. Ya diatur supaya memenuhi protokol kesehatan, selesai. Bukan malah itu menjadi bahan, wah ini melanggar protokol kesehatan, semprit, apa berarti ini melanggar. Wah itu artinya bergeser dari tujuan. Mestinya sebagai pencegahan, bukan untuk bahan penindakan. Kalau menurut saya, pencegahan. Teng istilahnya Dr. Tirta itu, kampanye teng gitu kan, wah dengan massa. Ya dicegah, stop. Tidak boleh kampanye, bubarkan kampanye itu. Bukan kampanye berjalan, kemudian Bawaslu, pengawas pemilu, lalu mencatat terjadi pelanggaran, kemudian mengirim surat dan sebagainya. Nah, karena ini persoalan keselamatan, Mas, bukan persoalan. Kemudian fokusnya pencegahan, bila mana ada indikasi pelanggaran prokes, dihentikan, tidak catat. Itu kewenangan siapa, Pak Gun? Satgas COVID bisa dilibatkan, aparat bisa dilibatkan, kepolisian bisa dilibatkan, ya. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin baru saja terjadi. Penyelenggaraannya, pelanggarannya dibiarkan, kemudian malah yang jadi korban malah Kapolda dicopot. Ya, ini saya bukan membela Kapolda sih, tapi kita bayangkan saja secara humanis, menjadi meniti karir sebagai Kapolda itu kan pasti butuh perjuangan dan dedikasi dan sebagainya yang kita mungkin tidak terpikir untuk itu. Apakah layak untuk kesalahan seperti itu kemudian Kapoldanya dicopot, sementara pelanggaran itu bisa dicegah? Jadi seringkali ini kita ini mungkin karena menunggu kesalahan dulu. Pendidikan kita atau gimana ya. Jadi kita lebih suka menunggu orang untuk melakukan kesalahan, kemudian langsung konangan toh kamu, konangan. Bukan begitu. Kalau ada orang mau mencuri, bukannya ditunggu mencuri terus direkam supaya terbukti terangkat basah mencuri, bukan begitu kan? Kita mencegah supaya tidak terjadi pencurian. Bukan menunggu pencurinya melakukan lalu tertangkap tangan, bukan begitu. Termasuk di sini juga ketika ada kampanye ya semuanya harusnya mencegah dari sini maksudnya mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Berarti gugus tugas COVID itu harus diikutkan dalam. Harus dong aparat dan semuanya. Karena ini kan persoalan keselamatan.
Kalau terjadi pelanggaran protokol kesehatan itu kan yang dirugikan bukan pelakunya, tapi masyarakat. Sudah ada aturan atau yang mengatur pelibatan? Oh sudah. Satgas COVID itu bisa memberikan rekomendasi untuk ini tidak harus dilaksanakan, misalnya termasuk di dalam masa kampanye ini. Iya. Apakah ini sudah memenuhi, kan bisa proaktif begitu. Nah, Satgas COVID pun juga itu tadi, mestinya proaktif, jangan menunggu. Wah, saya belum dapat surat permohonan izin dari penyelenggara, jadi saya belum bisa memberikan tindakan atau komentar apa-apa. Nah, ini harus proaktif, karena menyangkut keselamatan sekali lagi. Ini suka atau tidak suka, saat ini ada pandemi COVID, hal yang tidak bisa dihindarkan oleh kita dan dunia. Tentu saja di dalam kampanye pilkada ini ada dampak positif dan negatif kaitan dengan COVID itu. Pak Gun melihatnya apa yang bisa, hikmah apa positif dan negatif kampanye di pandemi ini? Ya, kalau dampak positif mungkin dari sisi anggaran, finansial jadi lebih berkurang, ya. Tapi itu juga sekali lagi dampak negatif. Ketika masa kampanye itu perputaran ekonomi politiknya kan tinggi. Ya, ketika seseorang menyelenggarakan kampanye itu pasti akan melibatkan kameramen, melibatkan I.O, catering, gitu. Ciwi catering dapat bookingan sekian ribu nasi kotak, lalu belum lagi yang ngurusi panggung dan segala macam, itu ekonomi itu berputar, uang itu banyak sekali. Penyanyinya juga dapat ini MC dan sebagainya. Sekarang itu semuanya hilang. Itu dampak negatif. Itu sudut pandang ekonomi. Sudut pandang dalam proses pendewasaan politik itu? Yang positifnya kita bisa melakukan interaksi politik ini dengan lebih, kalau saya boleh katakan, lebih tenang, tidak tercampur dengan hura-hura dan kemudian menjadi huru-hara. Itu lebih tenang, lebih tertib karena terbatas, terlokalisir, sehingga visi misi misalnya atau pesan-pesan yang disampaikan oleh pasangan calon atau partai atau pendukung itu tersampaikan dengan lebih kalem lah, tidak terjadi situasi yang agitatif. Itu positifnya begitu. Negatifnya ya tadi, sebenarnya kalau kita melakukan dengan cara metode Oxford, menimbang antara yang positif dan negatif, itu mana yang lebih banyak? Saya rasa lebih banyak negatifnya daripada positifnya.